sir. There's always time, sir. Just slow down and... Hey, don't do that again! Bermula dari sebuah penyelidikan terkait kasus sindikat perdagangan anak yang dilakukan oleh seorang reporter bernama Mattia. Sudah bertahun-tahun sindikat ini terus berjalan, namun tidak ada tindakan resmi dari pihak berwajib. Mattia lantas meninggalkan sepucuk surat untuk suaminya yang bernama Navin karena dirinya berniat untuk mengusut kasus ini seorang diri. I love you, Naveen, but I have to go. I haven't seen you in days, Mattia. Mattia yang hanya berbekal ilmu dari perguruan tapak suci yang ia pelajari saat SMP, nekat mendatangi markas para sindikat tersebut. Saat baru saja memasuki lorong, ia melihat ada anak kecil yang akan diambil organ dalamnya. Dirinya langsung menggagalkan eksekusi itu sehingga memancing para penjaga untuk mengejarnya. Karena yang dihadapinya masih para kroco-kroco, Mattia pun berhasil menumbangkan semuanya dengan mudah. Sampai ketika datang pemanah jitu bernama Liu yang menumbangkan bocah tersebut sehingga membuat Mattia pun terdiam sesaat, dan inilah The Furious. Di sebuah kota nan jauh di sana, hidup seorang bapak-bapak bernama Wang dengan putri semata wayangnya bernama Raini. Diketahui Wang memiliki keterbatasan fisik, yaitu tidak bisa berbicara atau tunawicara. Kesehariannya adalah menjadi pekerja serabutan, apapun dikerjakan olehnya, asalkan itu halal. Raini sang anak pun juga turut menemani ayahnya setiap bekerja, namun Wang sebenarnya tidak ingin merepotkan sang anak. Dirinya masih bisa bekerja sendirian, walaupun dengan keterbatasannya. Orang ini adalah Navin, ya, suami reporter yang ada di awal film tadi. Belum diketahui apa tujuan ia datang kemari, namun di sana terlihat dirinya memberikan beberapa lembar uang kepada preman lokal agar bisa bertemu dengan bos mereka. Sebenarnya televisi selalu memberitakan terkait kasus perdagangan anak yang semakin marak, namun sayangnya tidak ada pergerakan sama sekali dari pihak kepolisian. Hal tersebut juga membuat Raini geram, karena tidak ada satupun penegak hukum yang bisa diandalkan di negaranya. Di keesokan harinya, Wang mengajak sang anak pergi ke tukang cukur, berniat ingin merapikan rambut anaknya agar tidak terlalu mengganggu saat berlatih Wing Chun. Namun di sini Raini sedikit kesal. Pasalnya sang ayah hanya berlatih terus setiap hari, tetapi ilmunya sama sekali tidak pernah digunakan untuk membasmi kejahatan. Raini pun ngambek lalu pergi meninggalkan sang ayah di sana. Belum jauh ia berjalan keluar, tiba-tiba Raini dihampiri oleh bocil seumurannya, kita panggil saja Leo, yang mengaku kalau adiknya baru saja mengalami kecelakaan tak jauh dari sana. Dengan polosnya, Raini mengikuti bocah itu menjauh dari tempat tersebut. Di sini insting Wang terlalu kuat, takut terjadi apa-apa dengan Raini di luar. Namun, Wang telat sepersekian detik karena rupanya Raini berhasil dijebak oleh si bocil yang sengaja dijadikan umpan oleh beberapa sindikat yang memang sedang beroperasi di sana. Dengan cemas, Wang berusaha mengejar truk tersebut sekuat tenaga sampai akhirnya ia berhasil menggapainya dan langsung membuang kunci truk itu. Sayangnya si botak yang memiliki skill nyeruduk pun berhasil menjatuhkan Wang, namun ia terus mencoba melawan demi untuk menyelamatkan sang anak. Di sini Wang sempat diseret menuju pasar oleh dua orang dari mereka. Awalnya Wang kewalahan menghadapinya, tetapi karena tekad yang kuat untuk menyelamatkan sang anak, ia pun berhasil meloloskan diri dari situasi tersebut. Saat dirinya mencari Raini di tumpukan sampah, tiba-tiba salah satu dari mereka kembali menyerangnya, sampai ketika sedikit lagi dirinya berhasil menyelamatkan sang anak, tiba-tiba si botak memukulnya dari belakang dan
Karena tidak ingin kehilangan sang anak, Wang berusaha untuk terus mengejar truk tersebut. Raini sempat tersadar dari pingsannya, namun si botak kembali membuatnya pingsan. Sontak hal tersebut membuat amarah Wang semakin memuncak, sampai-sampai dirinya lupa kalau ia sedang berlari di jalan raya, sehingga tak tinggal diam, Wang langsung bergegas pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Karena keterbatasannya, ia sedikit sulit menceritakan kronologi tersebut. Sebenarnya ada seorang poluan yang mau menerima laporannya, namun tiba-tiba sang atasan datang dan malahan menganggap laporannya tersebut bukan seperti laporan penculikan. Tak hanya itu, si atasan juga menyuruh Wang untuk mematuhi prosedur pelaporan, sehingga mungkin dalam hatinya Wang berkata, anjing. Karena Wang tak punya banyak waktu, Wang memutuskan untuk mencari Raini seorang diri dengan mengandalkan petunjuk dari ingatannya, berharap bisa ia gunakan untuk menemukan lokasi anaknya saat ini. Dan disinilah Wang sekarang, tempat yang ia yakini adalah markas para sindikat yang menculik anaknya. Kedatangannya tersebut dibarengi dengan Navin yang masuk bersama dengan Antek si bos, yaitu orang yang menculik Raini, karena memang Navin sudah membayar untuk bisa bertemu dengan bos mereka. Ternyata di dalam juga ada si botak yang bertugas sebagai penjaga, dan inilah si bos, bernama Mr. Song, yang langsung menyambut Navin secara hangat karena memang dirinya diinfokan oleh anak buahnya jika Navin berencana memesan beberapa LC untuk acara 17-an. Who the fuck are you? Pakitan. Sedangkan Wang saat ini dicegat oleh penjaga di sana karena tempat tersebut adalah khusus bagi tamu undangan. Namun karena Wang melihat orang yang tempo hari menculik anaknya, ia pun menanyakan di mana mereka menyembunyikan putrinya. Jelas saja si Kribo bukanlah tandingan Wang. Berkali-kali ia dibuat terjatuh, namun tetap saja tidak mau memberitahu di mana Raini berada. Suasana pun semakin kacau setelah si Kribo berhasil kabur dan berteriak kalau ada penyusup masuk. Mr. Song sendiri yang mendapat kabar kalau ada penyusup masuk pun langsung kabur dari sana karena khawatir ada intel yang menyamar dengan meninggalkan Navin di sana karena menganggap mereka berdua adalah satu komplotan. Wang sendiri harus melawan beberapa orang petarung plus penjaga, termasuk Kribo, sehingga membuatnya sedikit kewalahan. Namun dengan skill bertarung yang ia latih selama bertahun-tahun, bukan menjadi masalah baginya. Di saat yang sama, Navin juga berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Mr. Song, sampai ketika Kribo tak sengaja terjatuh, sehingga membuat Wang marah karena petunjuk satu-satunya malah hampir mokat di tempat. Navin langsung berlari ke ruang operator berniat untuk menyalin seluruh file CCTV di sana, namun tak lama Wang datang dan langsung mengajarnya karena ia mengira kalau Navin adalah salah satu dari komplotan sindikat tersebut. Sempat terjadi kesalahpahaman di antara mereka, sampai-sampai mereka berdua harus terlibat baku hantam karena tidak ada pilihan lain selain melawan. Setelah cukup lama bertarung tanpa arah, tiba-tiba Navin tak sengaja melihat foto anak Wang, di mana ia baru menyadari kalau mereka berdua sama-sama sedang mencari seseorang. Wait, I'm not one of them, okay? You're looking for someone. So am I. Navin berjanji akan memberitahu Wang setelah mereka keluar dari sana dengan bukti rekaman yang sudah ia dapatkan. Di lain tempat,
si Kribo yang ternyata masih hidup terpaksa harus diberi hukuman tegas karena tempat bisnisnya diacak-acak oleh penyusup. Di sini juga baru diketahui kalau rupanya si Kribo adalah ayah dari Leo, si bocil yang menjebak Raini. Di sana si bocil termasuk Raini dan bocil-bocil yang lain dikumpulkan di satu ruangan. Raini sangat marah kepadanya kenapa mau-maunya untuk dijadikan umpan oleh mereka. Namun Leo memiliki alasan kuat, sebab ayahnya dijadikan budak oleh mereka, sehingga mau tidak mau dirinya juga harus mengikuti semua perintah si bos. Perseteruan para bocil tersebut memancing penjaga di sana, termasuk juga si botak yang sudah menghadang Raini saat berusaha kabur dari tempat tersebut. Di waktu yang sama, terlihat Wang dan juga Navin yang baru saja sampai di suatu tempat. Di sini Navin mengaku kalau dirinya sudah melakukan pengintaian selama 2 bulan. Namun, karena kedatangan Wang, rencananya tersebut harus gagal. Tapi setidaknya saat ini dirinya memiliki partner untuk mencari orang yang sama. Mereka berdua pun sepakat bekerja sama dengan menyusun strategi baru agar bisa menyusup ke markas para sindikat. Navin lalu menjelaskan kalau Mr. Song merupakan sindikat perdagangan manusia terbesar di kota ini. Bisnis mereka sudah berjalan lama. Pastinya ada backingan dari kepolisian, sehingga tidak ada satupun barang bukti yang bisa terendus. Namun, tiba-tiba Wang tak sengaja melihat beberapa foto yang Navin kumpulkan, yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Same truck. The refrigeration. Saat itu juga mereka berdua bergegas menuju tempat yang diyakini menjadi tempat singgah sebelum para korban dikirim ke pusat perdagangan. Karena tidak punya banyak waktu, Wang membagi tugas dengan Navin. Dirinya mengalihkan perhatian lewat pintu depan, sedangkan Navin harus masuk ke dalam lewat pintu belakang. Navin yang berhasil masuk melalui belakang menemukan fakta mengejutkan di mana ia baru menyadari jika yang diperdagangkan bukan hanya anak-anak saja, melainkan juga orang dewasa. Namun baru saja mengintip sedikit ke dalam sana, tiba-tiba ia diseruduk dari belakang dan Wang sendiri berhasil melumpuhkan beberapa orang di sana hingga membawanya masuk ke dalam. Saat sedang berjalan santuy, ia dikejutkan dengan hantaman peluru yang rupanya berasal dari Mr. Song yang kesal karena markasnya diobrak-abrik seenak jidatnya. Saat sedang bersembunyi, tak sengaja Wang bertemu dengan Navin yang sedang adu mekanik dengan si botak. Agar bisa leluasa, mereka berdua harus memikirkan cara untuk menyingkirkan Mr. Song terlebih dahulu karena hanya beliaulah yang saat ini membawa senjata. Akibat aim Mr. Song yang sabun, Wang berhasil menggocek tembakannya sehingga Navin bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuatnya semaput sesaat. Belum selesai sampai di situ. Mereka berdua harus membereskan si botak terlebih dahulu agar bisa menjelajah tempat tersebut. Di sini tenaga si botak tidak bisa dianggap remeh. Bahkan 2 orang sekaligus masih kewalahan untuk melawannya. Bahkan setelah si botak berhasil dijatuhkan dan mereka berdua mengira kalau ia sudah tumbang, justru dibuat melongo setelah si botak bangkit dan malah menjadi semakin menggila. Akibat kebrutalan si botak, di sini Navin sempat terjatuh ke bawah. Begitu juga dengan Wang yang berusaha menghindari serangannya, namun sayang tenaganya yang terlalu kuat menyebabkan Wang terlempar. Tak sengaja Wang melihat baju milik putrinya yang bersimbah darah, sehingga ia takut jikalau saat ini sang putri sudah tiada. Tepat saat Navin sudah hampir dijadikan daging geprek oleh si botak, tiba-tiba Wang muncul dari belakangnya dengan penuh amarah, membawa kekuatan maksimal, sehingga ia dapat melumpuhkan si botak tanpa adanya serangan balasan.
Namun karena emosi Wang masih belum stabil, ia nekat akan menghabisi si botak dengan tangannya sendiri. Padahal hanya dialah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Beruntung Navin menyadari hal tersebut sehingga dirinya langsung menghentikan Wang saat itu juga sebelum terlambat. Beralih kepada seorang pemuda kaya raya bernama Dev, yang rupanya dialah dalang dari semua bisnis gelap yang ada di kota ini, termasuk juga kepala polisi yang menjadi backingan mereka selama ini. Maka tidak heran jika para sindikat tersebut bebas berkeliaran begitu saja tanpa adanya halangan. Karena mendapat laporan dari kepala polisi jika ada pengacau yang datang, Dev melakukan rapat bersama para petinggi kelompok untuk meminta maaf akibat kekacauan yang terjadi saat ini. This fool is reckless. Berlanjut kepada Wang dan juga Navin yang sedang menginterogasi Mr. Song terkait di mana pusat perdagangan sindikat mereka. Awalnya Mr. Song masih keras kepala, tidak mau mengatakan tempat tersebut walaupun dirinya sudah disetrum berkali-kali. Sampai ketika Navin berusaha bertanya baik-baik kepadanya, Mr. Song malah membuat kesalahan besar dengan menyinggung kematian reporter yang berusaha mengusut kasus ini tanpa sepengetahuannya kalau reporter yang dimaksud adalah istri Navin, sehingga membuatnya menjadi keringat dingin karena seketika Navin langsung naik darah mendengar perkataannya tersebut. Karena sudah tidak memiliki pilihan lain, agar selamat dari sana, Mr. Song terpaksa memberitahu tempat persembunyian kelompoknya, tetapi dengan mewanti-wanti mereka berdua kalau ingin tetap hidup, jangan sekali-kali masuk ke sana, sebab sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Disinilah tempat yang dimaksud oleh Mr. Song, di mana semua korbannya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dikirim ke luar negeri. Raini yang tidak ingin hidupnya berakhir di tempat ini pun terus mencari celah untuk keluar walaupun Leo sudah memperingatkan apabila ketahuan oleh penjaga, ia akan bernasib sama, dibuat pincang seperti dirinya. Kembali kepada Mr. Song yang diberi kesempatan untuk hidup, malah harus bernasib sial setelah tak lama dirinya berlari keluar dari tempat tersebut. Tak lain dan tak bukan, serangan itu berasal dari Liu, kaki tangan Dev yang sempat terspoiler di awal film tadi. Dev memaksa Mr. Song buka mulut terkait rencana Wang, di mana saat ini Wang dan juga Navin sudah berada di lokasi yang ditunjukkan oleh Mr. Song. Mereka berdua mencari jalan lain karena di sana tentu banyak penjaga yang belum diketahui jumlahnya. Sedangkan di dalam, Raini yang berhasil mencongkel lempengan besi untuk dijadikan gergaji hampir ketahuan oleh penjaga yang tiba-tiba masuk ke sana. Namun karena bocah ini adalah anak pro player Wing Chun, Raini pun mencoba melawannya demi bisa membebaskan teman-temannya dari tempat tersebut. Sebelum masuk ke dalam, Navin menyempatkan untuk live TikTok menggunakan akun sang istri untuk membongkar kedok para sindikat yang selama ini berkeliaran bebas di sekitar mereka. Bersamaan dengan Raini yang berhasil lolos, namun harus kembali lagi setelah sadar kalau teman-temannya disergap oleh para penjaga. Begitu juga dengan Wang dan Navin yang langsung bergegas naik setelah mendengar teriakan bocil dari atas sana. Berita tersebut juga sampai kepada polisi yang rupanya setelah sekian lama baru mengetahui ada kasus macam ini tanpa sadar kalau salah satu dari mereka yaitu kepala kepolisian menjadi backingan para sindikat itu. Kembali ke Raini yang akhirnya tertangkap oleh beberapa penjaga, tapi beruntung tiba-tiba saja sang ayah muncul dari belakang dan langsung menghabisi para kroco-kroco tersebut. Namun saat memiliki kesempatan untuk pergi dari sana, Raini malah menghentikan langkahnya karena ia tidak bisa meninggalkan teman-temannya di dalam. Navin yang kagum dengan keberanian Raini memilih untuk tetap di sana agar bisa menyelamatkan anak-anak yang lain dengan membiarkan mereka berdua pergi terlebih dahulu.
Sedangkan di luar ternyata sudah ada banyak warga yang ingin ikut melihat kejadian di sana, bahkan ada juga yang sebenarnya ingin masuk untuk membantu. Begitu juga dengan beberapa pihak kepolisian yang sudah dikerahkan untuk mengamankan tempat tersebut. Namun saat si Polwan akan bergerak, tiba-tiba ia dicegah oleh atasannya untuk tidak ikut terlibat dengan kasus ini. Sontak hal tersebut membuat si Polwan bingung. Bisa-bisanya mereka yang seharusnya melindungi masyarakat malah membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja. Captain, you can't be serious. Wang sendiri yang sebenarnya bisa langsung pergi dari sana dengan kesadaran penuh memutuskan untuk kembali lagi mengingat Navin yang bisa saja mati jika ia berada di sana sendirian. Dan benar saja, tak lama setelah Navin berhasil menyelamatkan anak-anak yang lain, dari belakang sudah ada puluhan preman lokal yang dikerahkan untuk menghadangnya. Namun tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba dengan epiknya Wang muncul menggunakan motornya bersama dengan Raini yang langsung menumbangkan beberapa orang sekaligus. Navin yang melihat Wang kembali untuk membantunya langsung berubah menjadi ganas, terlalu bersemangat untuk membantai seluruh orang di sana. Dengan mudah Wang berhasil menghabisi mereka. Begitu juga dengan Navin. Setelah membereskan beberapa orang, ia dihampiri oleh Raini yang memberitahunya kalau beberapa temannya masih ada yang terjebak di atas sana. Let's go! Go! Hurry! Go! Go! Watch your step. Stay together. Sedangkan pasukan preman cadangan terlihat sudah memenuhi tangga utama, sehingga mau tidak mau mereka harus terus naik ke atas, membiarkan anak-anak terlebih dahulu naik, sementara mereka berdua berusaha melawan para preman yang datang. Raini yang menyadari kalau tidak ada jalan lain, sempat putus asa, namun Leo yang seketika memiliki ide cemerlang, langsung mengerahkan teman-temannya untuk menyambung kain yang ada untuk digunakan sebagai alat pelarian. Para warga yang ingin membantu malah dihalang-halangi oleh polisi yang berjaga di sana. Anjing tolol polisi goblok. Kan jadi kebawa emosi. Sementara Navin dan juga Wang sudah mulai kehabisan tenaga karena memang orang-orang tersebut terus berdatangan seperti tidak ada habisnya. Si Polwan yang tidak bisa tinggal diam pun akhirnya memutuskan untuk membelot dari perintah atasannya beserta juga para bawahannya yang ikut serta demi kemaslahatan umat manusia. Seluruh warga yang berada di luar gedung ikut membantu anak-anak yang turun dari atas sana. Sedangkan di dalam, Wang berusaha menahan preman yang mencoba naik ke atas. Begitu juga dengan Navin yang posisinya saat ini semakin terpojok. Semua anak berhasil turun, tersisa Raini beserta Leo yang kontok-kontokan tidak mau turun terlebih dahulu. Namun akhirnya Raini terpaksa turun terlebih dahulu setelah Leo memaksa dan akan menyusulnya setelah ini. Tetapi saat sedikit lagi sampai di bawah, tiba-tiba kain yang ia pegang robek sehingga beruntungnya para warga gercep untuk menangkap Raini menggunakan terpal bekas ala kadarnya. Tersisa Leo di atas sana yang tanpa ia sadari sudah ada satu preman yang berhasil merayap melewati balik dinding. Leo yang berusaha melawan justru akan dijatuhkan dari atas sana, akan tetapi sekali lagi keberuntungan berpihak kepada bocil-bocil yang tak berdosa itu. Sementara di dalam, Navin beserta Wang bisa bernafas lega setelah para polisi berhasil menyergap preman-preman yang tersisa.
Karena Navin belum menemukan istrinya, atau setidaknya tahu apakah istrinya masih hidup atau tidak, ia pun menanyakan kepada poluan itu, namun sayangnya tidak ada informasi sama sekali terkait istrinya. Di lain tempat, Dev yang melihat berita tentang penyergapan gedung miliknya langsung dipanggil oleh para petinggi kelompoknya, di mana si kepala kepolisian juga berada di sana. Dev yang muak karena selalu dianggap bodoh oleh para orang tua itu, akhirnya hilang kendali sehingga inilah yang terjadi. Now, we are left to clean up your mess! Semua orang di sana dibuat panik setelah Dev nekat melakukan hal gila barusan. Satu persatu dihabisi olehnya, termasuk juga si kepala polisi yang memang sudah sepantasnya mendapatkan hal tersebut. Sampai hanya tersisa satu orang saja, di mana Pak Tua itu sebenarnya adalah ayah sang istri atau ayah mertuanya sendiri. Tanpa rasa takut sedikit pun, Dev menusuk sang ayah mertua dengan samurainya, sehingga membuat dua orang penjaga di sana masuk ke dalam. Dev yang ternyata jago bertarung berhasil menumbangkan mereka dengan mudah, akan tetapi saking semangatnya sampai-sampai ia tidak menyadari kehadiran sang istri di sana dan Why? beralih ke kantor polisi, di mana semua anak yang berhasil selamat akhirnya bisa bertemu dengan orang tuanya masing-masing. Tetapi tidak dengan Raini, sebab ayahnya harus ditahan setelah beralasan hanya membela diri, padahal jelas-jelas Wang dan juga Navin melawan para penjahat saat itu. Di lain tempat, si botak yang ternyata masih hidup, setelah entah berapa lama ia tepar, langsung pergi dari sana sambil jalan sempoyongan. Belum lama ia berjalan, dirinya dikejutkan dengan penemuan mayat pose salib, di mana mayat itu adalah Mr. Song, satu-satunya orang yang mau mempekerjakannya. Navin yang sudah mendekam terlebih dahulu di penjara, akhirnya disusul oleh Wang, yang juga ikut ditahan akibat tindakannya melawan penjahat. Di sana Navin sedikit curhat tentang kronologi istrinya yang nekat mendatangi markas para sindikat, sebab sang istri sangat terobsesi untuk membongkar kedok para penjahat, akibat selama ini penegak hukum selalu tutup mata, sehingga membuatnya muak dengan sistem hukum di kota tersebut. Ya, mirip-mirip lah sama Mbak Najwa Shihab seperti itu. Tetapi tiba-tiba di luar terdengar suara kekacauan, di mana si pengacau itu rupanya adalah Liu, si pemanah jitu yang ditugaskan oleh Dev untuk membereskan semuanya. Sayangnya mereka berdua harus terjebak di sana setelah si penjaga dengan tololnya pergi begitu saja tanpa tahu adanya ancaman serius. Salah satu petugas yang hanya mengira kalau terjadi korsleting listrik dibuat melotot setelah melihat temannya tergeletak kaku di tangga, disusul dirinya yang juga menjadi korban keganasan seorang Liu. Dengan santainya Liu mulai menghabisi satu persatu polisi di sana hanya berbekal alat pemanah yang ia pesan di Shopee. Tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya sampai ketika seorang polisi menembaknya dengan aim sabun sehingga suara tembakan tersebut terdengar oleh si poluan. My father. I'll check on him. For now, just stay quiet and don't go anywhere, okay? Tak ingin sesuatu terjadi kepada anaknya, Wang berusaha menggapai kunci sel yang terjatuh di sana, dibantu oleh Navin yang membenggangkan jeruji agar Wang bisa mengambil kuncinya. Tersisa satu polisi di sana sebelum akhirnya Bu Poluan juga ikut mogat setelah mengira kalau Liu sudah menyerah sebab ia menurunkan anak panahnya. Beruntungnya Navin dan juga Wang berhasil keluar dari selnya tepat sebelum Liu beserta Dev datang menghampirinya. Dan disinilah pertarungan sesungguhnya akan terjadi. Setelah Wang berhasil membawa Raini pergi, dirinya dikepung dari dua arah oleh Dev dan juga Liu. Tetapi saat Liu akan memanah Raini, tiba-tiba ada tangan nyasar sehingga membuatnya kesal karena mengganggu konsentrasinya saat itu.
Di sana, Raini sempat terkena busur panah setelah berusaha kabur dari sana sebelum akhirnya pertarungan hidup dan mati aktor Cina yang collab dengan aktor Indonesia pun dimulai. Mereka berempat sama-sama kuat, sehingga saya pun belum tahu siapa yang akan tumbang nantinya, walaupun Naveen dan juga Wang sedikit kewalahan, karena belum sempat makan malam, namun keduanya kembali bangkit setelah sang sutradara meminta agar menambah sedikit durasinya. Sampai akhirnya mereka berempat kedatangan tamu tak diundang, yang rupanya itu adalah si botak, karena ingin membalaskan dendamnya akibat kematian Mr. Song. Di sini si botak tidak hanya menyerang Dev, namun juga menyerang semuanya, sehingga pertarungan pun menjadi semakin memanas. Dev sempat memaki-maki si botak karena selama ini hanya dijadikan anjing peliharaannya. Sontak perkataannya tersebut langsung memancing emosinya saat itu. Bukan main tenaga si botak. Sampai-sampai ia bisa menjatuhkan mereka semua. Kali ini Joe Taslim harus melawan Mamang Yayan Ruhian, di mana mereka berdua masing-masing memiliki gaya bertarung khasnya sendiri. Naveen yang sempat unggul meskipun hanya memakai senjata ala kadarnya, terpaksa harus tumbang setelah terkena amok kukri milik Liu. Wang juga kewalahan saat melawan Dev, di mana dirinya sempat tergeletak setelah kepalanya mengancap sebuah teralis besi. Begitu juga dengan si botak yang terkena jurus tapak kaki yang Dev layangkan kepadanya. Sementara Naveen yang sekarat tiba-tiba mendapatkan tenaganya kembali setelah Liu mengaku kalau dirinya lah yang menghabisi istri Naveen karena ia baru menyadari kalau Naveen adalah suami si reporter yang ia bunuh. Seketika pisaunya tersebut tak lagi berguna sebab Naveen mampu menahan rasa sakitnya demi membalaskan kematian sang istri sampai akhirnya Wang langsung berlari setelah melihat nyawa temannya yang di ujung tanduk dan dalam hatinya berkata, ia akan menuntaskan semuanya malam ini juga. Tak lama Dev yang melihat Raini beserta Leo di sana langsung mengejarnya, disusul oleh Wang karena tidak ingin membiarkan Celeke menyakiti sang anak. Raini yang berusaha bersembunyi harus ketahuan oleh Dev yang mencengkewengnya hingga terjatuh. Namun saat Dev akan menghabisinya, tiba-tiba Wang berlari dari kejauhan dan Feels to see your daughter die. All this pain and suffering. belum usai sampai di situ. Mereka berdua yang masih memiliki sisa tenaga melanjutkan pertarungannya menggunakan sepeda culture yang entah punya siapa. Singkatnya, saat Wang berhasil menumbangkan Dev dan berniat akan membunuhnya, tiba-tiba Raini datang untuk menghentikan sang ayah. Akan tetapi tanpa rasa takut sedikit pun, Raini dan Leo mendekat ke arah Dev hanya sekedar ingin melindungi Wang karena ia sudah tergeletak lemas di sana. Namun tanpa diduga, rupanya Dev sudah tidak ingin melanjutkan pergelutannya tersebut. Seketika ia teringat istri dan calon anaknya yang tak sengaja terbunuh olehnya. Di akhir film, Wang yang ternyata masih diberi kesempatan untuk hidup memutuskan untuk mengadopsi Leo sebagai anaknya agar bisa menemani Raini untuk mewarisi ilmu Wing Chun-nya sesaat setelah mereka semua membuang abu kremasi Naveen ke laut sebagai salam perpisahan terakhir. 爸，你可以跟我讲讲你的故事吗？ Tamat. Ending yang cukup memacu adrenalin. Okay. Absen dulu dong di kolom komentar, kalian berasal dari benua mana saja guys? Nice.
Kamis genap tim panitia Agustusan izin ronda malam. Sekian.